kami akan menyampaikan beberapa data mengenai hepatitis akut berat yang saat ini belum diketahui penyebabnya ini. Dari data yang ada soal hepatitis akut yang kita ketahui ini, sebetulnya hepatitis akut sih sudah banyak di Indonesia dan setiap kali kita melihat kasus-kasus hepatitis. Tapi khusus untuk hepatitis akut berat yang banyak dibicarakan ini karena kita belum ketahui penyebabnya yang pertama. Yang kedua, dia berat dan biasanya yang datang tidak seberat yang kita temukan saat ini dan datang dalam waktu bersamaan yang cepat ya. Dan umumnya penyebab yang biasanya itu hepatitis A, B, C, D, E, tetapi kasus yang ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, dan E ini. Dan lebih khususnya lagi, dia khusus menyerang anak-anak di bawah usia 16 tahun, tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah 10 tahun. Nah, dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini, kita melihat dari laporan-laporan kasus yang sudah ada, bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu, seperti misalnya diare, mual, muntah, sakit perut yang kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis, yaitu anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh, buang air besar dempul pucat, dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning. Pada saat itu bila dokter memeriksa kadar SGOT atau SGPT, yaitu enzim hati, didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas 500 international unit per mililiter. Nah, bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati. Apa saja yang harus dilakukan jika kita menemukan ada tanda-tanda atau gejala hepatitis seperti ini? Yang pertama adalah kita perlu waspada ya, untuk para orang tua harus waspada bahwa ada penyakit yang memang berbahaya, tetapi dengan kita waspada diharapkan kita tidak mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi yang berat, tapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak. Apa saja gejala awalnya? Gejala awalnya adalah gejala saluran cerna. Jadi kita mesti waspada kalau anak-anak kita mengalami gejala saluran cerna seperti tadi, yaitu gejala diare, mual, muntah, sakit perut, atau demam ringan, dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu. Bawalah anak-anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan. Jadi jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning, jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat, karena kalau lebih berat kita menjadi kehilangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat. Apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran, ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi, untuk menolong anak-anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian. Karena itu kita perlu bersama-sama bekerja sama antara pelayanan kesehatan, dokter-dokter pelayanan kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk bisa menemukan gejala dini dan lebih cepat lagi memberikan pertolongan. Ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan kalau kita mencurigai, kalau kita ingin menghindarkan anak-anak kita dari hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya ini. Sampai saat ini yang meskipun belum diketahui penyebabnya, tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan.
beberapa virus itu misalnya adenovirus tipe 41, SARS-CoV sendiri juga diduga, juga ada virus EBV, ada virus CMV, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari virus-virus yang diduga ini menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas. Karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menjaga jangan sampai anak-anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus. Yang pertama, untuk menjaga dari saluran nafas, misalnya kita bisa melakukan tindakan melakukan cuci tangan dengan sabun, terutama kalau saat ingin makan ya, atau minum. Hati-hati, jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang dan tidak menggunakan alat-alat makan bersamaan dengan orang lain, serta menghindari kontak anak-anak kita dari orang yang sakit agar anak-anak kita tetap sehat. Untuk menjaga infeksinya dari saluran nafas, kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal untuk pencegahan COVID, seperti dengan memakai masker, menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubung-hubungkan dengan vaksin COVID. Itu tidak benar, karena kejadian hepatitis akut saat ini tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin COVID. Memang ada berhubungan dengan virusnya, tetapi itu pun belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung. Jadi virus-virus yang tadi kita sebutkan itu diduga karena masih mungkin itu coincidence, masih mungkin itu kejadian yang bersamaan, tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya. Karena itu menghubungkan virus COVID sendiri dengan penyakitnya saja sudah belum bisa ditentukan, apalagi dengan vaksin COVID-nya pada saat ini. Berita seperti itu saya kira perlu diluruskan. Pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi perjalanan penyakit ini. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini, yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor HK02.02C 2515/2022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini ke banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya. Pemerintah juga sudah meminta Nakes dan Payankes untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pengendalian khususnya virus. Pemerintah juga sudah menunjuk Rumah Sakit Sulianti Saroso dan Laboratorium FKUI untuk menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut, karena ada banyak hal yang perlu diinvestigasi dari baik itu penyebab dari virusnya sendiri, juga mengapa mendadak banyak anak-anak yang terkena, bukan hanya di satu negara tetapi di banyak negara sekaligus. Jadi saya kira informasi-informasi ini sudah juga diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai keadaan ini dan penyebabnya. Juga pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dan Pasyankes untuk waspada dan siap untuk menghadapi kasus ini bila ada timbul dugaan hepatitis akut, dan tiap-tiap kabupaten juga sudah ada rumah sakit rujukan utama untuk keadaan seperti ini. Jadi saya kira ini hal-hal yang penting ya, walaupun kita belum tahu betul penyebab dari virus ini, seperti tadi misalnya virus adenovirus 41, SARS-CoV, EBV yang dihubung-hubungkan dengan keadaan seperti ini, tetapi kita sudah tahu kira-kira apa yang mesti kita lakukan, kira-kira sudah kita tahu bagaimana cara penularannya. Jadi dan juga kita sudah mengetahui bagaimana untuk menangani bila terjadi kasus, bila terjadi kejadian ini, dan pemerintah beserta dengan jajarannya, rumah sakit dan seluruh Pasyankes siap untuk menolong bila diperlukan oleh masyarakat. Ya. Sebagai akhir kata saya sampaikan kembali bahwa meskipun kita tahu ada hal
hepatitis akut yang berat yang bisa menimbulkan kematian. Para ibu jangan panik ya. Kita waspada saja, kita temukan gejala itu dari sejak awal agar kita punya waktu untuk bisa menolong anak-anak kita lebih banyak. Dan apa saja gejala awal itu, yaitu gejala saluran cerna, diare, mual, muntah, sakit perut. Nah, ini saja sudah harus hati-hati, bawalah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan menunggu sampai timbul gejala lanjutan seperti kuning, karena seperti itu akan lebih lambat lagi kita menolong. Kalau kita bisa menolong dengan cepat, mudah-mudahan penyakit ini tidak dengan cepat berkembang menjadi buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dari laporan-laporan di banyak negara itu sudah diteliti bahwa yang kasus yang tertua itu 16 tahun. Jadi tidak ada yang lebih dari 16 tahun. Dan dan ternyata kebanyakan itu di bawah 10 tahun. Bahkan Inggris mengatakan bahwa itu lebih banyak pada anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi memang kelihatannya penyakit ini khusus mengenai anak-anak saja sampai saat ini datanya. Baik, tata laksana awalnya saya kira dari IDAI sudah membuat protokol untuk tata laksana ini di tingkat masing-masing. Kami bekerja sama juga dengan Kemenkes dan sudah dibuat protokol untuk penanganan baik di Pasienkes tingkat pertama maupun tingkat lanjutannya. Jadi sebetulnya untuk tenaga medis sudah disiapkan protokol penanganan pasien ini secara detail dan saya kira sudah disebarkan. Ya, terima kasih. Saya kira saya akan bicara masalah yang protokol di rumah sakit ya. Baik, Dok. Kalau tadi kita masyarakat mengenal gejala dan tanda supaya kita waspada walaupun kita tidak terlalu panik dan mendapatkan pertolongan yang tepat. Ya, jadi kalau ada gejala tadi harus tepat, yaitu ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit. Nah, kalau dirujuk ke rumah sakit itu biasanya dengan gejala yang sudah lebih berat. Mungkin dengan kuning tadi di matanya atau di seluruh badannya dengan tanda-tanda laboratorium yang tinggi. Dan insya Allah di rumah sakit yang sudah disampaikan sebagai rumah sakit rujukan sudah menyiapkan protokol penata laksanaan yang sudah disampaikan oleh Profesor Hanifah tadi. Dan mudah-mudahan kalau kita tidak terlambat, kita akan selamat pasien ini. Jadi jangan sampai pasien sudah sampai tidak sadar baru dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Jadi memang kita sudah dapat 3 kasus yang di RSCM datang dalam kondisi sangat berat dan tidak tertolong pada ini. Dan Kemenkes sudah turun ke RSCM juga untuk melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kasus-kasus ini. Saya kira tidak pada tempatnya saya yang menyampaikan, saya kira nanti dari Kemenkes akan menyampaikan hasil investigasi apa saja yang terjadi pada 3 pasien ini. Dan saya kira pada saat ini memang sudah ada laporan-laporan baik dari Jakarta penambahan kasusnya maupun dari luar kota sudah ada laporan-laporan dugaan untuk keadaan penambahan kasusnya. Tetapi hal ini masih dalam investigasi apakah betul termasuk kriteria hepatitis akut berat seperti yang kita bicarakan ini atau bukan. Jadi sebenarnya sudah ada laporan tetapi belum diinvestigasi lebih lanjut. Dan tentu akan dalam hari-hari mendatang kita akan dapatkan informasi yang lebih jauh. Pertama mengenai investigasi kontak yang sudah kita lakukan kepada 3 kasus ini. Jadi yang mungkin kita ketahui bahwa ketiga kasus ini datang sudah pada kondisi yang seperti disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah kondisi stadium lanjut ya. Jadi memang hanya memberikan waktu sedikit untuk kemudian rumah sakit melakukan tindakan-tindakan pertolongan. Ketiga kasus ini usianya 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Yang 2 tahun itu
belum mendapatkan vaksinasi, yang usia 8 tahun baru mendapatkan vaksinasi 1 kali, dan yang 11 tahun sudah mendapatkan vaksinasi. Ketiganya COVID negatif ya. Dan kita sudah melakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI melakukan investigasi kontak mengenai faktor resiko. Kalau kita melihat dari data yang ada, satu kasus itu pernah sebenarnya memiliki penyakit lainnya ya. Jadi ada penyakit lain yang kemudian pada kasus yang kita duga kemungkinan hepatitis akut ini. Memang sampai saat ini ketiga kasus ini belum bisa kita golongkan sebagai hepatitis akut dengan gejala berat tadi, tetapi baru masuk pada kriteria yang kita sebut sebagai pending klasifikasi, karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan untuk hepatitis E yang membutuhkan waktu antara 10 sampai 14 hari ke depan. Tapi kalau kita melihat faktor-faktor resiko lainnya dari hasil PE tidak ditemukan riwayat anggota keluarga lain yang menderita penyakit hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya, dan setelah yang bersangkutan juga ataupun ketiga anak tersebut yang menderita hepatitis juga tidak ada anggota keluarga lain yang memiliki gejala yang sama. Keluhan utama seperti yang disampaikan oleh Prof. Hanifah adalah keluhan dari saluran cerna, yaitu sebelum kuning dan dibawa ke rumah sakit, ketiga pasien mengalami keluhan mual, muntah, dan diare yang hebat. Mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah tadi, Prof. Hanifah juga sudah menjelaskan ya Mas Hendro ya, bahwa selain surat kewaspadaan yang kita kirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, oleh karena itu semua kasus yang terkait dengan adanya sindrom kuning tadi dilaporkan, dan memang ada penambahan jumlah kasus yang seperti tadi disampaikan, tetapi ini kembali lagi belum kasus yang confirm ya. Karena ada pemeriksaan yang harus kita lakukan dengan pemeriksaan genome sequencing untuk mengetahui secara pasti dia bukan merupakan hepatitis A dan E yang seperti tadi disampaikan. Selain itu tadi penguatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan adanya rujukan rumah sakit untuk penanganan kasus hepatitis akut yang berat seperti Rumah Sakit Sulianti Saroso, termasuk juga pemeriksaan laboratoriumnya untuk menegakkan diagnosis pasti terkait penyebab hepatitis akut berat ini bukan dikarenakan oleh hepatitis A dan sampai dengan E tadi. Yang lain tentunya kita mengupdate juga ya mengenai tata laksana seperti yang disampaikan Prof. Hanifah bersama organisasi profesi khususnya IDAI.